Saya dari Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini nanti saya hadir, Bu Andi juga hadir. Nanti kita bersama hadir di event ini. Ini sebelum PDD juga saya mau ngajak teman dulu anak-anak ikuti saya ya. Nah, nanti dulu nggak apa-apa. Karena otak itu untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri supaya posisi kita siap belajar. Ini tangan, saya diangkat tangannya. Ayo diangkat semuanya. Pukul-pukul. Gerakan dulu nanti pakai musik. Ikuti saya. Pukul-pukul ke bawah. Tangan kanan. Yang kanan kiri ke depan lurus. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika penduduk. Kenapa sih kok penduduk itu bertambah dan berkurang? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Disebabkan Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Marilah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Adniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Semoga dengan kita setelah membaca Al-Fatihah kita diberikan keberkahan dan barokah dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan juga Ibu harapkan ini kan mata jam pelajaran pertama. Semoga semangat kalian masih full dan juga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Sana bacakan yang poin A aja. Bacakan di bagian poin A. Mbak Nabila ini baru masuk. Nabila. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yakni tentang bab maunah dan irhas. Bab minggu lalu anak-anak mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu sebelum bab maunah dan irhas ini Al-Quran, terus anak yang ada di kandungan tersebut matinya itu karena disembelih. Terus apa lagi? Yang pengadilan. Ada yang tahu apa itu mukjizat? Kemudian ada tata cara pembelian. Yang pertama membalikkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan. Kemudian kepalanya ini secara jelasnya nanti ada di video yang ada di video. Bagus semuanya. Untuk pada sendiri pada bab maunah dan irhas di sini 3.2-nya yang pertama diharapkan nanti menganalisis pengertian contoh dan hikmah kejadian luar biasa maunah dan irhas. Sedangkan KD 4.2-nya mengkomunikasikan contoh kisah tentang adanya kejadian luar biasa maunah dan irhas. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada bab maunah dan irhas ini nanti diharapkan anak-anak itu bisa menyimpulkan pengertian kejadian luar biasa maunah dan irhas, kemudian juga bisa menyebutkan contoh kejadian luar biasa maunah dan irhas, kemudian juga bisa menyimpulkan apa itu hikmah dari kejadian luar biasa maunah dan irhas, dan bisa menyampaikan contoh adanya kejadian luar biasa maunah dan irhas. Selanjutnya gitu. Penting gini. Sini ketua kelasnya siapa tadi? Gak ada. kegiatan mengamati, silakan perhatikan itu diamati anak-anak gambar yang pertama, 2 dan 3. Bisa
Ada yang tahu gambar pertama itu maksudnya? Tertarik dulu, dijadikan satu, bisa. Akan diamati terlebih dahulu, Ibu kasih Di waktu PDF itu bisa. 2 menit, Di terus 3 PDF menit. jadikan satu, nanti kirim ke saya ya. Semisal kalau ada temannya yang tidak kumpulkan ya, kalau waktunya sudah terakhir ya, apa adanya aja yang dikirimkan ya. Maksudnya Silakan diamati dan diperhatikan. ya besok sore, bukan nanti sore, besok aja. Enggak banyak tugasnya, tak share dulu ya. Ya, ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar yang pertama mungkin yang berkaitan dengan bab ini? Ayahku, Ya, siapa namanya? judulnya Angkat tangan, siapa namanya? Lukman, Abdul 18. Ya, yang pertama, gambar pertama. Ya, silakan. Kisah dua orang pilot Indonesia selamat dari maut setelah menabrak hulu. Oh iya, bagus. Sudah masuk ya, Dek? Bu, Oke. gambarnya kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup itu saja ya. Hmm. Selanjutnya Maaf, Bu Ella. untuk minggu depan Mungkin boleh. itu sudah kelihatan anak-anak. Yang penting Sudah jelas? terus untuk Sudah jelas ya? boleh dicicil pokoknya ya. Yang penting kalau tugas itu Untuk gambar yang tugasnya kedua, bisa mungkin dikirim langsung ada saya, yang nggak apa-apa. bisa menjelaskan. Ya. Terus Iya, Bu. untuk minggu depan kita belajar Ya, mengenai silakan, cara ayo, penyembelihan dan sunnah penyembelihan untuk secara proses dan hukum. Mungkin kita memperdalam lagi ke sunnah-sunnah penyembelihan ya. Mungkin Ya, itu bagus. yang dapat Mungkin ada yang lain? sampaikan. Bila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesarnya. Maka pelajaran hari Melengkapi ini dari kita jawaban dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mbak Ayu. Alhamdulillah bersama-sama. Kalau tidak ada yang gambar untuk gambar terakhir, siapa yang mau menjawab, menjelaskan? Angkat tangan. Jangan lupa teman-temannya yang tidak masuk dikasih tahu kalau ada tugas. Sambil menyebutkan namanya, gambar yang terakhir. Terima kasih. Ya, siapa namanya? Darel. Ya, silakan Mas Darel. Kita angin yang menimpa sebuah mobil. Kemudian ya, bagus. Baik. Yang menunjukkan gambar yang pertama itu kan itu dijelaskan itu ada sebuah kisah 2 orang pilot Indonesia yang selamat dari maut setelah menabrak gunung. Kemudian sang pilot sama itu kaptennya tidak sadarkan diri. Saat mereka sadar itu tubuh mereka itu sudah terbakar, yang membuat keadaan tubuh mereka itu kan cacat permanen. Padahal meskipun tubuh mereka itu terbakar, namun suatu keajaiban mereka itu bisa selamat dari maut. Ketua kelas, Lukman atau sekretaris silakan bisa bantu share screen materinya sudah di-share di grup. Siapa yang bisa bantu, Lukman bisa? Nanti sambil melanjutkan. Ya. Selanjutnya yang pada gambar yang kedua itu kan ada sebuah mobil yang mana itu mobilnya kan tertimpa pohon dan keadaan mobilnya kan rusak parah dan diakibatkan kenapa? Karena adanya angin kencang sehingga mengakibatkan tumbangnya pohon hingga menimpa mobil tersebut. Dan alhamdulillahnya orang yang tertimpa tersebut mobilnya itu selamat akan musibah tersebut. Pada yang gambar
Ismail bersama ibunya. Di situ dikisahkan bahwa Ismail itu menangis meronta-ronta, kemudian kakinya itu mendang-dang atau kali-kali itu menendang tanah. Kemudian suatu keajaiban itu tersebut, padahal itu kan di padang pasir ya, itu bisa mengeluarkan air, dan air tersebut itu dinamakan air Zam-Zam. Dan ketiga gambar ini tuh berkaitan dengan bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni Maunah dan Irhas. Selanjutnya yakni pengertian Maunah. Apa sih pengertian Maunah itu sendiri? Pengertian Maunah secara bahasa yaitu pertolongan. Sedangkan menurut istilah, Maunah adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya, yakni kepada orang-orang mukmin itu yang membutuhkan pertolongan untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Jadi intinya Maunah sendiri itu suatu pertolongan yang diberikan Allah SWT kepada hambanya, yakni kepada orang-orang yang beriman, orang yang mukmin, untuk mengatasi sebuah kesulitan dalam hidupnya. Selanjutnya mungkin sambil bisa dilihat PPT-nya sama yang di grup. Yang pakai laptop siapa yang pakai laptop? Saya. Siapa? Lukman? Saya siapa? Lukman, Bu. Lukman pakai laptop. Diklik dulu share screen-nya. Aku, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, Bun. Silakan kalau sudah. Selanjutnya Kita lihat. Yang lain bisa lihat ini share screen-nya, Lukman. Tidak bisa kali ya? Tidak bisa, Bu. Sudah Bu Ella lagi berarti. Bu Novi nanti usahakan pakai laptop ya, laptopnya sedang dibawa ke CCTV aja, nggih, Bu. biar nggak repot. Mana tadi? Silakan. Ini selanjutnya dalil Maunah. Dalil Maunah sendiri mungkin bisa dibaca juga di buku paket atau buku LKS-nya. Di sana kan ada dalil yang kaitan dengan Maunah. Sini aku mengambil yang pertama itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Yang mana menunjukkan jadi kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sedangkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 153 itu berbunyi, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadi ketika kalian minta tolong pada Allah Ta'ala itu minta tolonglah dengan sabar dan dengan sholat. Kemudian
kalian juga harus saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa agar jika kita mengalami kesulitan itu juga dibantu orang yang kita telah bantu tersebut. Selanjutnya, dalil maunah juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalian tuh harus ketika minta pertolongan atau memohon pertolongan itu tidak boleh meminta pertolongan itu selain Allah, karena itu termasuk perbuatan syirik. Dan kalian harus menyembah dan memohon pertolongan kepada hanya semata-mata kepada Allah SWT. Kemudian dalam Quran surat Al-A'raf ayat 197 juga dijelaskan bahwa yang berbunyi, dan mereka yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong diri sendiri. Jadi ketika kamu minta pertolongan kepada selain Allah itu tidak akan bisa menolongmu, bahkan tidak bisa menolong diri kamu sendiri. Jadi kita harus ketika mengalami kesulitan atau kesusahan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh dari maunah sendiri, salah satunya misalnya ketika seorang yang bisa selamat dari kobaran api yang sangat hebat. Menurut akal sehatnya itu kalau dilihat dari keadaan ya, setelah terjadi musibah kebakaran tersebut itu yang semuanya itu habis setelah dilalap api atau jago merah, tapi itu ada korban yang selamat atas kehendak Allah SWT, yang mana itu diberikan sebuah maunah dan sehingga korban tersebut itu selamat atas musibah kebakaran tersebut. Dan disinilah masuk salah satu contoh maunah. Contoh lainnya maunah misalnya itu yang kedua, ketika pertolongan, dulu kan ada bencana tsunami di Aceh beberapa tahun silam, kan ada korban-korban pada bencana tsunami tersebut kan ada yang selamat, padahal melihat keadaan setelah bencana tsunami itu semuanya itu habis, ada yang rata, bangunan pun sudah ambruk. Ada korban yang selamat dengan atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diberikan sebuah maunah. Kemudian juga contoh yang lainnya itu ketika seseorang yang tertabrak kendaraan, tapi karena adanya sebuah pertolongan atau maunah dari Allah SWT itu orang yang tertabrak kendaraan tersebut itu bisa selamat. Dan sinilah salah satu contoh maunah, yaitu pertolongan yang diberikan Allah kepada hambanya, yakni kepada orang-orang yang mukmin. Adapun hikmah maunah sendiri, ketika kita melihat suatu kejadian atau peristiwa dari maunah, apa sih yang bisa kita ambil atau hikmah dari suatu kejadian tersebut? Ini yang pertama, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bisa mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bisa ketika janganlah takut ketika ada suatu kesulitan, maka yakinlah Allah SWT itu akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi intinya jadilah kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa agar kita mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan itu adanya sebuah pertolongan yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa tersebut. Kemudian hikmah maunah sendiri juga bisa menambah keyakinan dan kekuasaan Allah SWT, karena melihat suatu keajaiban atau suatu kejadian luar biasa tersebut, yakin bahwa kekuasaan Allah SWT itu tidak ada bandingannya. Sebelum berlanjut ke bab yang irhas, dari yang maunah apa ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham semuanya? Nggak ada pertanyaan? Ya mungkin nanti ya
belum ada pertanyaan. Jadi untuk pengertian yang irhas sendiri adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi dan rasul. Dan irhas itu terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah SWT. Jadi kalau yang tadi mauna itu suatu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya, kepada seorang mukmin. Tapi kalau yang irhas ini tuh kejadian luar biasa itu hanya diberikan kepada calon nabi dan rasul. Adapun dalil irhas sendiri di LKS juga ada dan buku paketnya dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 29 sampai 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, maka dia Maryam itu menunjukkan kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Kemudian dia, ini Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi dari peristiwa surat yang terkandung dalam Quran surat Maryam 29 sampai 30 ini tuh dikisahkan bahwa ketika Nabi Isa dalam nasib kecilnya dalam ayunan buayan ibunya, dia itu bisa berbicara kepada orang yang melecehkan ibunya. Jadi itu kan suatu keajaiban atau kejadian luar biasa ya, bahwa dan tidak bisa dipikir secara akal sehat, karena itu adalah suatu kejadian irhas yang terjadi pada calon nabi dan rasul, salah satunya Nabi Isa sendiri. Selanjutnya, adapun contoh irhas sendiri, yang tadi Nabi Isa. Kemudian selain itu ada kejadian terjadi itu pada Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu masih kecil. Kemudian dia itu bermain bersama teman-temannya. Kemudian ada malaikat yang mendatanginya. Kemudian malaikat tersebut itu membelah dada Nabi Muhammad sendiri untuk membersihkan hatinya dari segala kotoran hati. Sampai teman-temannya itu ketika malaikat itu mendatangi Nabi Muhammad, itu teman-temannya pada takut, lari terbirit-birit. Aku nggak bisa soalnya kamu pakai akal Gmail apa Messenger? Ini HP-nya di pin. Nggak bisa, aku pakai Gmail. Kemudian contoh yang lain yakni ketika tadi ya pada saat Bapak mengamati tadi pada saat gambar bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air jam-jam, padahal di situ kan yang awalnya padang pasir, tidak ada air atau sumber mata air. Kemudian Nabi Ismail menendang-nendangkan kakinya ke tanah, itu muncullah sumber mata air yang disebut air jam-jam. Itu adalah salah satu contoh kejadian irhas. Selanjutnya, iya. Soalnya tidak ada ruangnya, jadi satu kelas, Pak. Selanjutnya yakni yang Nabi Musa ketika selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang panas. Dan ini adalah salah satu contoh, beberapa contoh kejadian irhas yang terjadi pada calon nabi atau calon rasul seperti Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Musa dan lain sebagainya. Adapun hikmah dari irhas sendiri, dengan melihat suatu keajaiban atau kejadian yang terjadi pada diri calon nabi dan calon rasul, hikmah adanya irhas itu bisa yang pertama melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah SWT. Karena dengan melihat kejadian tersebut yang terjadi pada calon nabi dan calon rasul, itu bisa menentang tipu daya orang-orang yang melemahkan atau mengalahkan alasan tersebut. Kemudian juga bisa membuktikan adanya kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah SWT dan ajaran-ajarannya. Karena
dibuktikan karena adanya suatu kejadian tersebut bisa membuktikan bahwa kebenaran Rasul dan Nabi itu loh benar dan itu adalah diutus oleh Allah SWT dan ajaran-ajarannya. Kemudian juga bisa sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, bahwa bukti kebenaran Rasul yang diutus itu melalui pengangkatan diri seorang Rasul, yakni itu suatu kebenaran dari mana? Kebenaran yang diutus dari Allah SWT kepada calon Nabi dan calon Rasul tersebut. Kemudian dengan melihat setelah membahas tentang apa pengertian dari mauna, terus mauna irhas, apa dalilnya, apa contoh, kemudian hikmahnya sendiri dari mauna dan irhas, apa sih yang membedakan? Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya apa sih mauna dan irhas itu? Bu, saya Bu. Ya, siapa namanya? Aisyah Audin. Aisyah Audin. Ya, silakan. Kalau mauna itu buat orang mukmin, kalau irhas itu untuk para nabi, para rasul. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain bisa ada jawaban lain. Iya. Ya, silakan siapa? Ayu Putri absen 3. Putri. Apa? Mauna diberikan kepada orang mukmin, kalau irhas diberikan kepada calon nabi atau rasul. Ya, jadi perbedaan mauna dan irhas itu, mauna sendiri itu sebagai pertolongan yang diberikan kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Dan sedangkan kalau irhas itu kejadian luar biasa itu yang istimewa hanya terjadi pada calon nabi dan rasul ketika mereka masih hidup. Selanjutnya dari pengertian mauna dan sihir tersebut, sini ibu menambahi materi yang juga berkaitan dengan singgungan dari mauna dan irhas sendiri, yakni pengertian sihir. Apa sih sihir itu? Sihir adalah perkara-perkara atau kejadian luar biasa yang diizinkan oleh Allah mengamal ilmu sihir, yang mana tujuannya itu padahal umumnya diharamkan oleh orang Islam, melainkan seorang qadhi atau hakim yang berdasarkan syariat Islam. Jadi sihir itu kan suatu yang diharamkan, tapi kalau ketika ada seorang qadhi atau hakim hanya untuk mempelajarinya itu boleh, asalkan supaya itu bertujuan untuk mengenal dan menangani pengamal ilmu sihir itu. Terus apa sih kan yang tadi kalau mauna, kita ketika kita meminta suatu pertolongan atau kesulitan, pastinya kan kita kan harus minta pertolongan tersebut kan hanya kepada Allah SWT, tidak boleh selain Allah SWT, karena itu termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Dan sihir ini tidak boleh. Kan salah satu contoh syirik yang mana dia itu meminta pertolongan itu tidak percaya akan pertolongan Allah, tidak percaya akan adanya suatu mauna atau pertolongan yang diberikan kepada hambanya bagi orang-orang yang beriman, bertakwa itu. Jadi ketika ada suatu pesan atau pertolongan, yakinlah bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar, dan mintalah pertolongan tersebut itu dengan sabar dan sholat. Selanjutnya itu pengertian istidroj. Ini tambahan materi yang tadi ya, sihir sama istidroj. yakni istidroj itu kebolehan atau perkara luar biasa yang kelihatan seperti kejadian istimewa yang berlaku pada orang kafir atau fasik, atau dikatakan cobaan di balik sebuah anugerah yang diberikan. Maksudnya ketika misalnya suatu contoh ya, istidroj itu ada seorang itu tidak pernah melakukan sholat, tapi dalam hidupnya itu dia itu diberikan kekayaan, hidupnya nyaman, enak-enak, tapi dibalik semua anugerah yang dia jalani, dia kaya, bisa beli apa-apa seperti itu, bahagia, tapi dibalik semua anugerah itu ada suatu cobaan yang mana dia itu tidak sadari bahwa suatu perilaku yang dia tidak kerjakan atau kewajiban yang dia tidak kerjakan, misalnya kan sholat itu adalah wajib kan bagi seorang mukmin. Disitulah terjadi istidroj yang tidak
dia sadari atau mereka sadari bahwa itu adalah sebuah cobaan, bukan anugerah yang seharusnya. Iya, Bapak. Baik, dari sini apa ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham dari penjelasan yang Ibu jelaskan mengenai tadi mulai maunah, irhas, dari pengertian, contoh, dalil, dan hikmahnya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bapak. Bentar. Ya, silakan. Siapa? Apa ya? Apa irhas bisa disebut? Irhas. Kan irhas itu kan terjadi suatu kejadian luar biasa atau keajaiban itu kan terjadi pada diri calon nabi belum sebagai pengangkatan, belum sebagai nabi gitu loh, kan calon nabi ketika dia masih kecil. Jadi perbedaannya itu kalau irhas kan terjadi kejadian luar biasanya istimewa itu terjadi pada calon nabi atau rasul pada ketika dia masih kecil. Kan misalnya tadi ketika bayi Nabi Isa kan masih kecil, kemudian pada Nabi Ismail yang menghentakkan kakinya itu kan juga pada saat dia nangis kan, kemudian menghentakkan kakinya di padang pasir bisa mengeluarkan air zam-zam. Kemudian ketika mujizat sendiri kan itu terjadi kejadian tersebut itu ketika Nabi dan Rasul itu sudah diangkat menjadi seorang Rasul atau Nabi. Seperti itu. Bagaimana Mbak Eva? Sudah paham? Nah, mungkin yang lain atau kalau tidak ada yang bertanya mungkin Ibu bisa bertanya. Baik, Ibu akan memanggil ya. Balkis Zarinda Suprayo gimana? Balkis? Balkis nggak ada? Balkis. Griselda Asfi Suro Kamila. Griselda mana Griselda? Ada Griselda? Griselda. Kalau tidak ada, mungkin bisa pertanyaan terakhir. Silakan nanti ya, kalau ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan menyebutkan namanya. Sebutkan salah satu hikmah yang ketahui tentang adanya kejadian luar biasa maunah. Saya Bu. Ya, siapa? Putri ya. Ya. Kesyauddin orang 17. Ya, Mbak Ayu dulu. Allah memberi pertolongan kepada hambanya yang beriman, menambah keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. Mbak, ya, terima kasih. Mbak Kaisa tadi. Saya Bu. Ya, silakan. Jangan
Saudaraku, kesulitan Allah pasti menolong pada orang mukmin yang beriman dan bertakwa. Ya, bagus. Mendekatkan diri pada Allah. Ya, Mempertebal iman. ya, terima kasih. Ya, Bu Ustaz. Kemudian ada yang bisa itu menyebutkan hikmah dari adanya kejadian Irhas. Ya, siapa? Lukman. Untuk pembelajaran pada siang hari ini sebelum kita memulai Saya, Bu. pembelajaran. Mungkin bisa yang lain dulu ya, Mbak Elisa. Teman-temannya dikasih waktu menjawab. Yang lain mungkin bisa. Ini siapa? Ya, sebutkan namanya, Mas. Nyalakan mikrofonnya. Awalan, sagi awalan yakni ismatul. Jadi sebelum Ya, ayo. pelajaran dimulai, Silakan. saya absen terlebih dahulu. Kelas 9 G. oleh kejadian luar biasa yang manusia Ahmad Azhar Dika. kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Wujud. Ya. Ini ada yang lain teman-temannya mungkin bisa menambahi yang lain. Ahmad Azhar Dika. Ya, silakan itu Masnya. Siapa namanya? Ahmad Yasin. Adibah Ahmad Zina. Yasid. Ayo silakan Ahmad Adibah Yasid. Zina Azhara. Wujud. Semakin menguatkan bukti-bukti kenabian Adibasina. seperti dibelanya jajanan Ahmad Ali Muhammad Prasetyo. oleh malaikat untuk membersihkan hatinya dari kesalahan. Ya, Aisyah Ukhrawiyah. bagus. Semuanya jawabannya benar. Mungkin dari Adi sini Julia Sari. ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada bab Maunah dan Irhas ini. Mungkin singkat saja secara umum, gambaran umumnya Arifia Ayu. yang bisa menyimpulkan. Arifia Ayu Pradina Suci. Hadir. Asfahana Aura Aden. Wujud. Ya, baik. Terus itu Ibu akan menyimpulkan Baiti Rahimatul Maula. sebelumnya nanti ada tugas penugasan yang Ibu Bernesa Amalita Azhar. kirim di Ilma pada pengetahuan yang ketiga. Bernesa. Di situ kalian mengerjakan Halo. tugas esai Ya, kurang 1 sampai ini. 5. Soalnya itu ada yang ada diletak di bahan ajar tugas Bilqis Pawas LKPD bab Maudinata. Maunah dan Irhas. Wujud. Saya datang hari ini untuk mengajari kamu semua cara Bilqis membuka Pawas Maudinata. selama gigi saya kan. Itu siapa itu? Mungkin bisa Dimas dimatikan Maulana mikrofonnya, Hamzani. Mas. Miknya matikan, ayo. Itu siapa itu? Fahrian Rizky Dular. Ini ya. Fahrian. Ayo dimatikan dulu. Lodian Pramurko Mikael. Oke. Ya. Miftah Nur Nah, Azizi. kan Ibu Wujud. sudah mengirim tugas LKPD Miftah Nur bab Azizi. Maunah dan Irhas itu di bahan ajar. Nanti silakan dibuka di sana. Di situ Di tertera KPI Jalan soal Bumi. 1 sampai 5. Silakan nanti dikerjakan. Oke. Kemudian ditulis Muhammad jawabannya saja langsung di buku tulis masing-masing. Zulfila. Kemudian nanti diupload di Muhammad e-learning di bagian pengetahuan. Yang pengetahuan nanti di situ Oke. sudah ada Muhammad tempat Zulfila. lamanya tugas sendiri, pengumpulan yang tugas esai 1 sampai 5. Wujud dulu. Waktunya sampai tanggal 24 Muhammad kalau nggak salah, jam Safin 11 Dinar Al-Azhar. sampai 1 minggu ke depan. Nanti itu silakan dikerjakan di jawabannya saja. Muhammad Safin Dinar. Soalnya ada di bahan ajar, sudah Ibu upload di sana tugasnya 1 sampai Muhammad 5. Alfan Hidayat. Jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian nanti diupload di bagian pengetahuan di e-learning. Di sana sudah ada tempat pengumpulan tugasnya. Silakan nanti dicek ya di Elmanya. Nailul Autor. Kemudian Muhammad untuk Nizar yang Nasruddin. tugas Hadir. keterampilannya, tugas prakteknya, Nizar tugas Nasruddin. prakteknya nanti anak-anak itu membuat
video singkat saja, durasi singkat tersebut Muhammad itu Sahul Febiansyah. menyebutkan, anak-anak menyebutkan misalnya kan Mauna dan Irhas pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian Muhammad apa Siva sih Asari. contoh-contoh dari Mauna itu, sebutkan misalnya 4, Siva Asari. kemudian contoh dari Irhas 4, seperti itu. Kalau nanti Muhammad anak-anak Siva lebih lengkap Raja. lagi Lanjut. bisa menjelaskannya, nanti ada pengertian, ada contohnya atau dalil, Halo, Jidan. juga itu menambah penilaian Jidan aja. sendiri. Tapi di situ Putri yang penting dalam Regina video Safa. itu kalian menyebutkan contoh dari Mauna sama Irhas Hadiroh. singkat saja. Cowok berarti. Paham? Berarti Prasasti Aulia Yusuf. Durasinya 2 menit juga apa-apa, 1. Lanjut. Yang penting di situ termuat. Berarti Nanti Prasasti. kalau kalian menjelaskan itu ada contoh Mauna sama Irhas itu minimal 4 atau 3 seperti itu. Rihadatul Aisyah Ediana. Kalau durasinya lebih banyak juga gak apa-apa, lebih bagus dengan penambahan yang Lanjut. Ya, betul. penjelasan yang lain mungkin bisa. Rio Saputra. Kemudian nanti kan itu setelah membuat video, Rio Saputra. video kalian itu diupload di Google Drive. Sabila Salma Nanti Azaura yang Lestari. dikirim linknya Lanjut. saja. Nanti di itu ya di setelannya bisa dilihat untuk semua orang. Sabila Salma. Linknya dikirim di tugas Uli keterampilan. Albab, Di sana wujud. juga sudah sediakan tempat Uli pengumpulan Albab, tugas wujud. untuk video singkat. Untari Ngesti Putri Juneti. Siapa? Untari Ngesti Putri. Jadi Juneti. tugasnya itu ada 2. Yang pertama kan yang mengerjakan soal esai 1-5. Dan soal Anissa itu udah ibu upload Indra soalnya Lanjut. di bahan ajar. Bahan ajar tulisannya tugas LKPD Anissa. bab Mauna dan Irhas, itu diklik, nanti di situ ada soal 1-5. Soal 1-5 Tema jawabannya ditulis di Agazal buku tulis Islam. masing-masing. Nanti jawabannya difoto terus diupload di laman tugas Nanti yang barang. pengetahuan. Yang pengetahuan nanti di situ diupload. Oke. Kemudian yang tugas video, Nah, video durasi singkat itu dari- tadi, Ya, Sab. nanti Di kalian upload di sini bagian kita keterampilan bawahnya belajar, KL4. Di sana juga sudah ada tempat pengumpulan tugas video. Ini saya share screen-nya lewat HP. ya. Videonya nanti diupload dulu di Google Drive, kemudian di Google Drive nanti saya Kelihatan nggak? salin linknya, tinggal yang dikirimkan link dari Kelihatan saya nggak? upload di Google Drive tersebut. Ini. Bagaimana? Kelihatan? Sudah paham semuanya atau kurang jelas? Oke, bisa. Alhamdulillah. Terus tadi, Untuk waktu pengumpulannya yang video itu masih 2 mingguan lebih. Kalau yang esai sejarah akhirnya sampai tanggal 2, 3, 24. Kenapa kita harus belajar? Nanti dicek di ilmanya ya. Kisah tentang beliau. Kita wajib. Soalnya kan beliau Jangan lupa untuk absensi Nabi kita, di ilma. Rasul kita, Putusan yang diberikan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk Baik, memberikan akhlak, memberikan agama Ibu akan Islam. menyimpulkan pembelajaran Di sini pada kita pagi hari ini masuk kepada bahwa pada sejarah pagi hari Nabi. ini kita akan membahas Nabi. tentang Maka kita belajar Mauna dan dulu Irhas. mufradat apa saja. Mauna sendiri itu suatu pertolongan Nanti yang ini diberikan mufradatnya kepada yang hambanya, ada sepuluh yang tentang memberikan pertolongan kepada deskripsi itu atau orang-orang yang bacaan mukmin sejarah Nabi. untuk mengatasi Di sini kita sebuah kesulitan telah dalam bersama-sama hidupnya. Islamic point. Yang mana dalil tersebut dijelaskan dalam misalnya Quran surat Al-Baqarah 153, Tidak terlalu kecil kemudian ya. Al-Fatihah ayat 4, ya karena berdua ya karena nasta'in, dan kalian Di telah situ ada balaghah. menyembahlah hanya kepada Akan produk Allah itu Ta'ala. kita diskusikan bersama-sama. Alifia Dan janganlah menyuruh suci. selainnya. Apa artinya balaghah? Kemudian contohnya misalnya tadi Mauna itu ketika orang yang selamat dari kobaran api, Ada. kemudian juga pas waktu bencana tsunami Aceh yang dulu itu juga ada korban yang selamat, padahal kalau dilogikakan itu suatu bencana yang dahsyat ya. Kemudian juga contoh yang lainnya ketika misalnya tadi ada orang yang tertabrak atau Ada orang. tabrak mobil atau itu, tapi Sini kita dengan izin diskusikan bersama. Allah, dengan pertolongan Allah, Sini yang Mauna tadi kita orang tersebut itu absen, bisa selamat tidak dari di- musibah di tersebut. kita. Kemudian Mungkin ada yang hikmah tahu dari artinya Mauna balaghah di sini apa? lebih Minggu. dengan
lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, kemudian juga bisa mempertebal keimanan kita dan menambah keyakinan bahwa kekuasaan Allah SWT itu tidak ada tandingnya. Kemudian yang ikhlas, jadi dilakukan kewajibannya, tugas-tugasnya dipenuhi, tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatannya, jangan lupa protokol ya. Ibu akhiri, marilah kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat, ilmu, berkah. Harapkan minggu depan anak-anak lebih aktif juga, kemudian masuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kurangan dalam penjelasan Ibu tutur kata. Di sini Ibu masih belajar. Ibu akhiri, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.